Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Aku ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk klik subscribe, yaitu tombol merah yang ada di bawah video ini di sebelah kanan, dan jangan lupa like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum rekan, jangan lupa klik tombol subscribe yaitu tulisan merah di sebelah kanan bawah video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, gratis loh, terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan, insya Allah hari ini Cutnya mau masak daging rendang ala Aceh. Jadi rendang ini merupakan salah satu masakan favoritnya masyarakat Aceh ketika hari megang. Apa itu hari megang? Hari megang adalah 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri, di mana tradisinya masyarakat Aceh itu masak daging-dagingan untuk keluarga atau dibagi-bagikan kepada tetangga. Nah, di sini Cunya udah siapin dagingnya, kemudian udah Cunya berikan garam secukupnya. Kemudian tinggal diaduk-aduk aja supaya rasa asinnya itu merata ke seluruh permukaan dagingnya. Nah, tinggal diaduk-aduk aja seperti ini. Untuk bahan-bahan yang mau dihaluskan, kita siapkan dulu 20 buah cabai merah. Terus ada 2 ruas jahe sebesar ini kira-kira. Tuh. Terus ada juga 2 siung bawang putih. Ini fungsinya untuk melembutkan dan mengempukkan dagingnya. Terus ada 5 siung bawang merah. Kemudian ada 5 ruas ibu jari, ini ada lengkuas. Nah, nanti semua bahan ini akan kita haluskan. Kita kupas dulu kulitnya untuk bawang, lengkuas, dan jahenya. Sama bawang putihnya juga jangan lupa. Untuk bahan-bahan yang digeprek, siapkan 2 ruas lengkuas kira-kira sebesar ini. Kemudian ada 2 buah batang serai atau serai, atau masyarakat Aceh sering bilangnya ini adalah bakru. Kemudian siapkan lagi daun jeruk nipis sebanyak 8 atau 10 lembar. Kemudian di sini ada daun kunyit 1 lembar besar. Dan ada juga kayu manis 1 buah. Nantinya daun kunyitnya mau kita potong-potong untuk kita masukkan ke dalam rendangnya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa bahan yang kurang, yaitu ada daun salam sebanyak 2 lembar dan kapulaga sebanyak 3 butir. Cuman di sini Cunya udah capek cari karena udah malam, gak ada lagi yang jualan. Jadinya nggak pakai. Nah, buat ibu-ibu atau kita-kita ini yang baru belajar masak, jangan panik kalau misalkan bahan-bahan yang kita butuhkan itu nggak ada. Tapi bisa kita manfaatkan bahan-bahan yang lain sebagai penggantinya. Sebenarnya untuk daun salam dan kapulaga itu tidak mengurangi rasa, hanya mengurangi baunya aja. Di sini juga Cunya siapin ada bubuk cabai merah. Nah, ini sebenarnya ada dijual di pasar-pasar tradisional gitu untuk bubuk cabai merahnya. Tapi karena Cunya mau yang lebih higienis, jadi ini kita buat sendiri. Untuk caranya, cabai merah itu kita keringkan sampai benar-benar kering, kemudian kita bawa ke tempat penggilingan. Terus jadi deh kayak gini. Ini bisa disimpan dan tahan tanpa dimasukkan ke kulkas selama 6 bulan. Ini dia bahan-bahan yang mau kita haluskan tadi. Jangan lupa dikupas kulitnya untuk jahe, bawang merah, lengkuas, dan bawang putihnya. Nah, setelah dikupas kulitnya, kita cuci bersih, baru kemudian akan kita masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Ini dia semua bahan-bahannya udah Cunya masukin ke dalam blender. Oh iya, tips buat kawan-kawan, kalau di sini menggunakan blender tapi bahan-bahannya ada beberapa yang keras kayak lengkuas, jahe. Nah, itu sebelum dimasukkan ke dalam blender lebih baik dipotong kecil-kecil dulu supaya memudahkan prosesnya. Selanjutnya, tinggal kita blender aja semua bahan-bahan yang udah kita masukkan tadi. Untuk prosesnya ditunggu selama lebih kurang 10 sampai dengan 15 detik. Tapi kalau mau lebih halus boleh di blender lebih lama dari ini. Kembali ke bagian dagingnya, kita masukkan bubuk cabai merah kering ke dalam daging yang sudah kita diamkan tadi dengan garam. Ini masukkan semuanya kira-kira 2 sendok makan. Terus kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi, merata ke seluruh permukaan dagingnya.
Kalau udah, tinggal kita aduk-aduk aja sampai ke bagian-bagian bawah. Nah, karena bisa dilihat kalau misalkan nggak diaduk, nanti cuman bagian atasnya aja yang terendam atau meresap sama bumbu-bumbunya. Tapi kita mau semuanya merata, jadi kita aduk sampai ke bawah-bawah. Terus kita diamkan selama lebih kurang 15 menit. Sembari itu kita bisa menggeprek bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ini bahan-bahan yang mau kita geprek. Nah, di sini ada daun jeruk nipis. Di sini udah Cunya cubit-cubit bagian tengahnya. Tujuannya supaya aromanya itu keluar dan lebih terasa. Terus ada batang serai. Ini udah dikupas kulitnya, jadi putih bersih kayak gini. Di sini ada kayu manis, masih tetap sama, nggak diapa-apain. Ini ada lengkuas yang tadi 2 ruas besar, udah Cunya kupas kulitnya dan kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah digeprek. Terus ada daun kunyit yang udah kita potong-potong, ukurannya kira-kira sebesar ini. Untuk bahan-bahan yang digeprek, tinggal kita siapin aja ulekannya. Di sini Cunya menggunakan ulekan yang full batu, mulai dari tempat uleknya sama untuk gagangnya juga dari batu. Karena ada beberapa yang dari kayu, tapi percaya deh prosesnya pasti lebih mudah menggunakan yang batu. Sekarang tinggal kita geprek aja satu persatu lengkuasnya seperti ini. Bisa dilihat ya, kalau menggunakan ulekan yang dari batu itu lebih cepat tergeprek bahan-bahannya karena dia lebih berat ketimbang yang kayu. Kalau kayu agak susah menggeprek bahan-bahan yang besar-besar dan agak keras seperti ini. Tinggal kita geprek aja lengkuasnya satu persatu sampai semuanya selesai. Oh iya, Cunya mau berbagi tips sama kawan-kawan kalau kalian menggeprek lengkuas tidak perlu terlalu halus karena takutnya dia bisa hancur ketika kita masukkan bersamaan dengan daging rendangnya. Nah, bukan apa-apa nih. Kalian pernah nggak makan daging rendang, kirain itu daging, ternyata lengkuas. Jangan sampai lagi ya, cukup kita makan di tempat orang aja kayak gitu. Jangan sampai pas kita masak sendiri pun, dagingnya ternyata lengkuas. Kemudian tinggal kita geprek lagi batang serainya. Ini digeprek semuanya mulai dari awal sampai ujung-ujung batangnya. Terus dibalik jangan lupa supaya aromanya itu lebih keluar dan terasa. Digeprek lagi yang satunya. Nah, jangan lupa dibalik. Terus digeprek lagi. Ini dia bahan-bahan yang udah kita geprek tadi. Tinggal kita masukkan aja ke dalam daging rendang yang udah kita diamkan ke dalam bumbu halus selama lebih kurang 10 sampai dengan 15 menit. Di sini ada lengkuas, daun kunyit, daun jeruk nipis, batang serai. Tuh, setelah kita masukkan semua, jangan lupa diaduk-aduk lagi. Pelan-pelan aja, tetapi tetap harus merata. Tuh, tinggal diaduk aja. Nah, bisa dilihat ya, itu sebagian dari bumbu-bumbunya yang dihaluskan tadi sudah mulai meresap ke dalam daging-dagingnya. Masukkan minyak ke dalam wajan penggorengan dengan api sedang aja. Nanti ini tujuannya kita mau tumis bawang untuk kita masak daging rendangnya. Tetap apa-apa jangan lupa tumis bawang dulu supaya masakan kita wangi dan gurih. Kalau dirasa minyak di dalam wajannya sudah mulai panas, tinggal kita masukin aja bawang merahnya ke dalam wajan penggorengan. Di sini untuk menumis bawang, Cunya tadi menggunakan 4 siung bawang merah yang udah dicuci bersih, kemudian dirajang-rajang halus kayak gini. Terus tinggal kita aduk-aduk aja secara perlahan dengan api sedang.
Nah, tips buat kawan-kawan, kalau misalkan tumis bawang atau masak bawang goreng, itu bawangnya jangan didiamkan lama tanpa diaduk-aduk, karena sifat bawang ini cepat sekali matangnya. Takutnya nanti malah beberapa bagian ada yang udah matang, tapi bagian yang lain yang gak kena panas, itu belum matang sama sekali. Jadi nanti matangnya itu gak merata. Makanya kita aduk-aduk terus secara perlahan-lahan sampai nanti warna bawangnya itu sudah menguning yang menandakan bahwa bawang gorengnya itu udah matang. Tumis bawang merahnya sampai berwarna kuning keemasan seperti ini. Baru kemudian kita masukkan daging beserta seluruh bumbu-bumbu yang udah kita aduk dan kita diamkan tadi selama 10-15 menit. Terus sampai di wajan penggorengan pun jangan lupa untuk diaduk-aduk secara perlahan supaya panas dari wajan penggorengannya itu merata ke seluruh permukaan daging. Nah, diaduk-aduk terus. Kita aduk-aduk terus di wajan penggorengan dengan perlahan dan menggunakan api sedang. Kita ngaduknya sampai keadaan daging yang awalnya lembut itu nanti jadi kaku dan mulai menciut dan mengeras gitu. Nah, bisa dilihat ya, itu ada beberapa bagian dagingnya udah mulai matang. Ini daging rendangnya udah mulai mendidih. Jangan lupa tetap kita aduk-aduk terus walaupun tidak terlalu sering. Dan mengaduknya pun harus rata sampai ke bagian bawah-bawahnya. Karena kalau daging rendang ini kita diamkan dalam beberapa waktu yang lama tanpa diaduk, takutnya bagian bawah dari wajan penggorengannya itu akan menghitam dan akan membuat daging rendangnya gosong. Selanjutnya kita masukkan santan cairnya. Di sini Cunya menggunakan 2 buah kelapa. Masukkan secara perlahan-lahan ke dalam daging rendangnya. Masukkan semuanya seperti ini. Terus tinggal diaduk-aduk lagi. Setelah dagingnya kita masukkan santan yang cair, sekarang masuk ke dalam bagian kita masukkan santan kental ke dalam dagingnya. Di sini Cunya menggunakan santan kentalnya sebanyak setengah cangkir penuh. Kita masukkan aja semuanya. Terus tinggal kita aduk-aduk lagi supaya merata. Nah, jadi santan kental ini kan masih ada bulir-bulir besarnya. Sampai semua bulir-bulir besar itu merata menyatu ke seluruh bagian daging-dagingnya. Ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semua bumbu-bumbu yang cair ini mulai mengental dan mulai meresap ke dalam daging yang kita masak ini. Aduknya perlahan-lahan aja dengan menggunakan api yang sedang. Nah, bisa dilihat ini rendangnya udah mulai mendidih dan airnya yang tadi masih banyak sekarang udah mulai mengental dan meresap ke dalam bagian dagingnya. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk secara perlahan sampai ke dengan bagian-bagian bawahnya supaya nggak ada bagian daging rendangnya yang gosong dan menimbulkan rasa pahit saat kita makan. Nah, setelah daging rendangnya mendidih seperti ini, tinggal kita aduk-aduk aja. Kemudian kita diamkan dulu selama beberapa saat. Baru kemudian apinya kita kecilkan dari yang sedang ke yang kecil aja supaya panasnya itu lebih merata. Siapkan asam jawa kira-kira sebanyak 1 sendok makan seperti ini. Terus kita tuang sedikit air. Lalu kita aduk-aduk air dan asam jawanya dengan cara diremas-remas perlahan seperti ini. Untuk sekedar info, yang akan kita masukkan ke dalam daging rendangnya hanya airnya aja, sedangkan asam jawanya enggak. Nanti akan kita saring dulu. Saring asam jawanya seperti ini. Yang kita ambil cukup bagian airnya aja. Terus tinggal kita masukkan ke dalam daging rendang yang sedang mendidih.
Nah, ini masukannya perlahan-lahan aja, terus dirasa dulu kalau memang masih kurang tinggal ditambahin. Karena takutnya kalau kita masukkan semuanya sekaligus nanti malah keaseman dan bikin daging rendangnya itu tidak terlalu enak. Setelah itu tinggal kita aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Memang kalau bikin rendang ini prosesnya lama, tapi harus sabar ya, karena rasanya nggak akan mengecewakan. Setelah kita masukkan asam jawa tadi, kita aduk-aduk secara perlahan sampai semuanya merata. Terus, nah ini tinggal kita matikan aja apinya, tandanya ini udah matang. Bisa dilihat semua minyaknya udah muncul ke permukaan atas dan sudah terpisah dari bumbunya. Nah, ini dia daging rendang yang udah matang tadi dan udah Cunya masukkan ke dalam piring. Nah, ini cocok sekali dijadikan menu andalan ketika nanti kita berbuka puasa dan jadi menu andalan sahur juga. Sangat pas dan cocok untuk disantap bersama keluarga besar dan jangan lupa dibagi-bagiin untuk tetangga. Nah, ini dia resepnya. Untuk kawan-kawan, selamat mencoba.